Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Baik, bertemu lagi bersama Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Mbak Rona, bisa memimpin doa. Terima kasih Mbak Rona. Baik anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mempresentasi kalian. Di sini apakah hadir semuanya? Hadir semuanya? Ya, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memeriksa depan belakang dan kiri kanan kalian apakah ada sampah? Bersih. Bersih ya, bagus anak-anak Bapak ya. Tadi juga Bapak lihat kalian sudah piket membersihkan kelas. Ya, Pak. Ya, berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran. Kemudian Bapak ingin kalian mengecek kerapian apakah bajunya sudah rapi? Sudah. Sudah rapi yang sudah dimasukkan? Sudah. Oke, untuk selanjutnya silakan alat tulisnya dipersiapkan, dikeluarkan. Ayo, yang belum dikeluarkan, oke sudah siap ya. Langsung saja di sini kita akan belajar tentang bertukar dan membayar. Namun untuk mengawal pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu nasional sorak-sorak bergembira. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, kita akan belajar tentang bertukar dan membayar. Anak-anak semuanya, bisa perhatikan di sini. Kalian hari ini ke sekolah diberi uang saku apa tidak? Diberi berapa? 5.000. 5.000, 10.000, 15.000, banyak-banyak ya. Berapapun uang yang diberikan kalian, kita harus tetap bersyukur, menghargai seperti itu ya. Nah, kenapa kita memerlukan uang? Untuk membeli barang. Membeli barang, Jajan. untuk jajan. Jadi uang itu digunakan sebagai transaksi alat tukar. Tukar beli. Untuk jual beli alat tukar. Nah, seperti judul pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya melalui baca cerita, nanti kalian bisa mau menjawab kalimat tanya adik Simba seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Adik Simba yaitu apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian melalui kegiatan bermain peran, jadi nanti kalian akan bermain peran, kalian bisa menganalisis kalimat dalam percakapan dengan benar. Nah, sebelum kalian membaca cerita, kalian akan belajar dulu tentang sejarah perkembangan uang. Jadi anak-anak bisa diperhatikan, nanti Bapak akan bertanya mengenai isi cerita dalam video tersebut. Jadi, Pak. Teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perbuatan yang ternyata seperti membeli binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi pada saat itu manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya mereka
berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Anak-anak, Bapak yang bertanya, tadi di video dijelaskan pada zaman dahulu orang-orang kan belum mengenal uang. Mereka menggunakannya apa? Ya, mereka berburu, kemudian barter ya. Untuk saling memenuhi kebutuhannya mereka menggunakan dengan cara barter. Kemudian untuk zaman sekarang yaitu menggunakan uang. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital. Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan uang? Oke anak, untuk video sudah selesai. Jadi awalnya pada zaman dahulu belum ada uang, kita menggunakan sistem barter. Kemudian muncullah uang. Kemudian di zaman sekarang sudah ada uang kertas digital. QRIS. Apa di sini ada yang pernah mencoba pakai QRIS? Saya. Pakainya aplikasi apa? Shopee. Punya ibu. Pakainya apa? Shopee. Dana. Ya. OVO. GoPay. Ya, GoPay itu merupakan secara perkembangan uang. Oke, itu merupakan pematik yang akan digunakan untuk mengerjakan lengkapi digital ini. Baik, Bapak membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu Mbak Rona dan Mbak Alia, dan Mbak Asna dan Mbak. Oke, Pak. Pertama diisi nama, kelas, kemudian di situ ada cerita. Kalian baca dulu ceritanya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sudah semua? Oke. Bapak tunjuk atau mau mengajukan? Oh ya, kelompok satu mau mempraktekkan dialog ya. Ya silakan kelompok satu bisa maju. Halo teman-teman, dari kelompok 1 ini mempraktikkan dialog. Saya menjadi Lala dan Ibu, kalian menjadi Bimo. Oke. Hai Bimo, gantungan kuncinya bagus sekali. Kamu membuatnya sendiri. Iya, aku membuatnya dari mana-mana. Kamu sudah mencari apa? Aku ingin menukar kue ini dengan alat tulis, tapi tadi aku melihat kamu membawa pensil warna biru. Benar, aku punya satu set pensil warna. Apakah akan menemukannya? Tentu, berapa banyak kue yang kamu inginkan? Bagaimana kalau dimakan kue untuk satu set pensil warna ini? Baik, aku setuju. Bimo, sekali Bimo, kamu punya gantungan kunci yang berbeda bunga? Ada itu, ini yang bergambar bunga matahari. Baik saja, dialog juga. Oke teman-teman, mari kita beri tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol keren. Oke kelompok dua silakan. Saya. Untuk kelompok dua berarti menjawab pertanyaan dari cerita ya. Ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dan Ayu. Yang pertama, apa yang dibawa Rara dan Kak Gani ke pasar? Yang di bawah itu ada Kue kering. kemudian Di mana pada dalam cerita berlangsung di pasar. Ya, kapan Rara dari menuju ke pasar? Ada Setiap minggu. setiap minggu. Khususnya dari minggu, Pak. Siapa Siapa yang yang melakukan kue kering dengan pensil warna?
Apakah kelompok satu ada perbedaan? Ya, sama. Nah, oke, kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol keren. Bisa dulu, bisa dulu. Oke, terima kasih anak-anak semua yang sudah masuk. Selanjutnya kita ice breaking. Yeay. Ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan, Ayo satu langkah bertepuk tangan sekali lagi. bertepuk tangan. Dua langkah, bertepuk tangan, sekali lagi. Bertepuk tangan. Oke, terima kasih sudah dimulai. Yeay. Oke anak-anak, karena tadi sudah mengerjakan LKPD, saatnya Bapak mengulas materi yang sudah dipelajari tadi. Jadi kita akan belajar tentang bertukar dan menukar. Kita mulai dari bertukar. Ada yang ingin membacakan? Oh ya, silakan Pak. Apa itu bertukar? Bertukar yaitu konsep saling memberi dan menerima. Bertukar merupakan proses di mana dua pihak saling memberikan dan menerima barang tanpa melibatkan uang. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, tukar pensil dengan penghapus. Dua, tukar makanan saat istirahat. Tiga, tukar mainan saat bermain. Oke, jadi bertukar itu adalah saling tukar menukar. Nah, di sini anak pernah melakukan konsep bertukar apa belum? Pernah. Dengan siapa Mbak Ayu? Saya dengan teman saya Pak Asma menawarkan makanan saya cimol sama somai. Cuma sama somai. Kalau Mbak pernah apa? Makanan kayak bikin bertukar pernah apa tidak? Saya tidak suka betting, terus teman saya Suka tempe. Iya. Enggak. Ini ada teman-teman. Oh, dengan kertas. Mbak Alia butuh apa waktu itu? Oke, selanjutnya bagaimana cara bertukar barang atau jasa? Untuk bertukar barang itu yang pertama kita saling bertukar, kemudian suka sama suka, terus nilai yang setara dan seimbang, barang dan jasa layak, dan dilakukan dengan jujur. Jadi ketika dua belah pihak saling butuh, terus saling suka, setara itu tidak apa-apa, kita saling tukar menukar. Kemudian yang selanjutnya apa itu membayar? Siapa yang membacakan? Ya, Mbak Rona, silakan. Jadi apa itu pembayaran? Membayar adalah proses di mana kita memberikan uang sebagai imbalan untuk barang atau jasa yang kita terima. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, beli roti di warung, yang kedua bayar tiket masuk ke taman, dan yang terakhir bayar jasa tukang menjahit. Ya, untuk Mbak Rona pengalamannya apa untuk membayar? Membayar itu Pak, jajan. Jajan kantin, ya. Mbak Alia pengalamannya apa? Membayar jajan juga. Oke, tidak bisa ya. Untuk alat pembayaran zaman sekarang bisa uang tunai seperti uang kertas yang seperti biasa kita pegang ya. Kemudian juga ada uang koin 500, 200, 1000. Kemudian selanjutnya ada uang elektronik, bisa berupa kartu kredit maupun dompet digital yang sudah anak sebutkan tadi. Juga bisa juga dalam bentuk barang, yaitu dalam sistem barter ya. Nah, di sini ada beberapa uang tunai di Indonesia. Di sini ada uang 1000, 2000, 5000, 10000, 20, 50, dan 100. Nah, siapa yang mengeluarkan uang? Yang mengeluarkan uang adalah bank. Anak-anak pernah pergi ke bank apa tidak? Pernah. Bank apa ya? Ambil uang sama nabung. Sama nabung. Ikut orang tua. Saya ikut orang tua. Ya, jadi oke anak-anak, untuk sesi materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan bermain kuis. Yeay. Oke, anak-anak bisa menjawab dari situ ya. Iya Pak. Ayo, siapa yang mau? Ayo, ayo dulu, gak apa-apa. Kita mulai. Pertanyaan 1. Kak kancing
Barter pakai. Apa benar? Deng dompet. Yeay. Ayo Mbak Rona. Arti dari barter adalah satukan barang pakai. Apa benar? Yeay. Oke, selanjutnya silakan Anda. Wow. Dua, apa benar? Terakhir, ayo Mbak Asna. Pada cerita ditukar dengan apa? Alat pembayaran yang pertama kali digunakan adalah batu, namun jawabannya C, Pak. Oke, apa Yeay. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Mari kita simpulkan. Barter. Kemudian Menabung. nilai Nilai uang. Tadi kita sudah belajar jenis-jenis uang ya, ada uang apa saja? Koin, kertas. Iya. Tadi uang kertas ada apa saja? 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 50, dan 1.000. Ya. Benar sekali Mbak, ada sangat minimal materi ini ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena akan dicocokkan. Iya, Pak. Waktunya 5 menit. Sudah semua ya? Mari kita cocokkan. Dimulai dari Mbak Alia sekarang. Itu kan dulu, itu kan. Iya, iya, Pak. Kita cocokkan ke sana. Informasi manakah yang secara tersurat dapat mendeteksi lalu membawa pensi warna yang dibuka? Jawaban yang lain apa? Benar. Jawabannya C. C juga, Pak. Salah, yang benar jawabannya B. Ah, Rina meminta Arif dibayar dengan uang tunai. Jadi di sini apa namanya? Pertama, Arif lupa bawa dompet, Bapak. iya, Arif lupa membawa dompet. Sedangkan Rina sebenarnya meminta membelinya menggunakan uang. Di cerita sudah dijelaskan. Yang mana akhirnya Rina setuju meminta Arif memberikan satu pensi berwarna satu-satu. Oke, nomor 2 lanjut. Apa alasan Rina minta tambahan satu pensil warna? B. Karena permintaan itu sekian tinggi. Oke, nah nomor 2 B. Pak, saya salah nih, Pak. Aduh. Sulit, Pak. Oke, lanjut nomor 3. Jika Arif tidak menyetujui permintaan tambahan dan berwarna, kemungkinan apa yang terjadi C tidak terjadinya barter karena nilai tempat tidak disepakati. Iya, benar. Dan juga nomor 4. manakah pertanyaan Adisima yang paling tepat diajukan untuk menggali alasan Rina menaikkan nilai tukar? B. Mengapa Rina meminta tambahan pensi warna? Oke, benar. Lanjut nomor 5 ya. Manakah kesimpulan yang paling logis dari peristiwa barter? A. Rina dan Arif sama-sama mendapatkan barang sesuai kebutuhan mereka. Oke, nomor 2 benar. Yeay. Untuk soal apabila benar 5 nilainya 100, benar 4 80, benar 3 60, benar 2 40, dan bila benar 1 20. Siapa di sini yang benar 5? Saya. Benar 4? Saya. Benar 3? Saya Ampun. saya Pak. Mbak Ayu, berarti remedi ya. Iya, Oke, Bapak. bagi yang nilainya di bawah angka TB berarti nanti mengerjakan soal Remedi. Iya, Pak. Oke, anak-anak, karena sesi pembelajaran sudah selesai, untuk selanjutnya Bapak akan memberi kalian lembar refleksi. Oke, silakan ditulis nama, kemudian kelas, dan bagaimana ekspresi kalian hari ini. Sudah semua ya? Baik, Bapak ambil ya. Oke, anak-anak, kita refleksikan bersama ya. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang sekali ya. Nah, yang paling disukai yang apa? Kuis. Kuis. SBK. Melihat uang. Melihat uang. Oh ya. Terus harapan
banyak kuisnya. Oke, berarti untuk selanjutnya Bapak akan beri kalian game yang lebih menyenangkan lagi. Iya. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini sepertinya cukupkan. Terima kasih kepada anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran yang hikmat. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Namun untuk sebelum mengakhiri, mari kita bertepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Silakan Mbak Rona bisa kembali memimpin doa. Silakan doa mulai. Doa selesai. Amin. Di sini silakan Anda pulang hati-hati. Silakan apabila yang disebut belum di sekolah, apabila yang naik sepeda supaya hati-hati, yang jalan kaki supaya hati-hati, lihat kanan kiri apabila mau menyeberang. Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.